Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan membuat cara bagaimana membuat algoritma lingkaran Brasenham dan akan langsung diimplementasikan ke dalam web 5JS. Oke, di sini saya Siti Rusalamah dengan kedua teman saya, Syarah Sakira Rambe dan Dinda Putri, akan menjelaskan dan memberitahu tahap-tahap membuat algoritma lingkaran Brasenham. Di sini saya sendiri akan membuat bagaimana caranya membuat algoritma lingkaran Brasenham di dalam Excel terlebih dahulu. Oke, di sini algoritma lingkaran Brasenham ini hanya memiliki satu macam nilai, yaitu jari-jari. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik piksel yang dilewati oleh lingkaran, maka jari-jari yang kita buat adalah 10. Nah, di sini X1 dan Y1. X1-nya itu adalah 0 dan Y1-nya itu adalah jari-jari, yaitu 10. Selanjutnya, kita akan mencari nilai P. Nilai P itu adalah 1 dikurang jari-jari. 1 dikurang jari-jari adalah minus 9. Selanjutnya, kita akan langsung membuat tabel, yaitu tabel X, Y, dan juga P. Nah, di sini X-nya itu adalah X1, yaitu 0. Selanjutnya, Y adalah jari-jari, yaitu 10. Dan P adalah minus 9. Nah, minus 9 di sini adalah lebih kecil daripada 0. Jika P lebih kecil daripada 0, maka kita akan menggunakan rumus ini, yaitu X ditambah 1. 0 ditambah 1 adalah 1, selanjutnya Y tetap huruf yang sama, 10, dan P, yaitu P ditambah 2 dikali X ditambah 1. Hasilnya minus 6. Minus 6 di sini masih lebih kecil daripada 0. Maka kita ulang kembali. 1 tambah 1, 2. Selanjutnya masih tetap 10. P ditambah 2 dikali X ditambah 1. Nah, minus 1. Hasilnya masih kurang daripada 0, maka kita ulang kembali. P ditambah 2 dikali X ditambah 1. Nah, di sini hasilnya 6. Karena 6 sudah lebih besar daripada 0, maka kita akan menggunakan rumus ini. P lebih besar sama dengan 0. Di sini masih sama, X ditambah 1, 3 tambah 1 yaitu 4. Y dikurang 1, 9. Selanjutnya, P ditambah 2 dikali X ditambah 1 dikurang 2 dikali Y. Hasilnya minus 3. Karena minus 3 lebih kecil daripada 0, maka kita ulang lagi ke rumus sebelumnya. Ini 5, tetap 9. P ditambah 2 dikali X ditambah 1. 8.
Nah, 8 lebih besar daripada 0, maka kita pakai rumus yang kedua. Di sini 6 dikurang, berarti 8 kurang 1 sama dengan P ditambah 2 dikali X ditambah 1 dikurang 2 dikali Y. 5. Ya, kita pakai rumus yang sama. 7 P ditambah 2 dikali X ditambah 1 dikurang 2 dikali Y. 6. Ya. Kita lanjut sampai menghasilkan X lebih besar daripada Y. Di sini X dan Y itu 9, maka kita lanjut. Kita lanjut saja. 8, 6, ditambah 2 dikali X ditambah 1 dikurang 2 dikali Y. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa X sudah lebih besar daripada Y. Nah, jika X sudah lebih besar daripada Y, maka sekarang kita balik. Kita balik di sini. Kita balik 6 dan 8 dan 6 menjadi 6 dan juga 8. Begitupun seterusnya, kita balik 7 8 6 9 5 9 4 3 10. Oh, mohon maaf. 9 4. Di sini 10 3 10 2 10 1 dan 10 0. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasil angka dari X dan Y, maka bisa kita implementasikan ke dalam sini, dalam jarumnya, dan bisa kita masukkan angkanya supaya bisa menjadi lingkaran 0, 10. Oke. Selanjutnya 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 9, 5, 9, 6, 8, 7, 8, 8, 6, 6, 8, 7, 8, 6, 9, 5, 10, 9, 4, 10, 3, 10, 2, 10, 1, dan 10, 0. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah terbentuk
1/4 lingkaran. Nah, kita akan melanjutkan membuat lingkaran untuk yang di bawah. Nah, bagaimana caranya? Tetap kita menggunakan angka-angka ini, terpatok dengan angka-angka ini, tetapi kita menggunakan rumus X dan juga minus Y. Nah, jadi di sini Y-nya kita kita jadikan minus saja. Maka di sini X 10 minus 0 minus 10. Berarti di sini ya. Selanjutnya 1 minus 10, 2 minus 10, 3 minus 10, 9 minus 4 minus 9, 5 minus 9, 6 minus 8, 7 minus 7, 8 minus 6, 6 minus 8 sudah di sini. 7 minus 7, 8 minus 6 sudah. 9 minus 5, 9 minus 4, 10 minus 3, 10 minus 2, 10 minus 1, dan 10 minus 0. Nah, maka di sini sudah terlihat setengah lingkaran. Nah, sekarang kita isi lagi setengah lingkaran yang lainnya. Nah, di sini ada X, dan negatif X dan Y. Langsung saja kita ke negatif 0 dan 10. Berarti ini. Selanjutnya, negatif 1 dan 10 sudah. Negatif 2 dan 10. Negatif 3 dan 10. Negatif 4 dan 9. Negatif 5 dan negatif 5 dan 9 juga. Negatif 6, 8. Negatif 7 dan 7. Negatif 8 dan 6. Negatif 6 dan 8. Negatif 7 dan juga 7. Negatif 8 dan juga 6. Sudah. Negatif 9. Negatif 9 dan juga 5. Negatif 9 lagi dan 4. Negatif 10, 3. Negatif 10 lagi dan 2. Negatif 10 dan 2. Negatif 10 dan 1 dan negatif 10 dan juga 0. Nah, ini sudah menjadi lingkaran. Selingkaran, nah, kita akan lengkapi dengan 1/2-nya lagi ya. 1/4-nya lagi. Kita lengkapi 1/4-nya lagi. Di sini rumusnya negatif X dan negatif Y.
Nah, negatif 0 dan 10. Negatif 0 dan 10, berarti di sini. Negatif 1 dan 10 di sini. Sudah. Negatif 2 dan 10. Negatif 3 dan 10. Negatif 10. Negatif 4 dan negatif 9. Negatif 5 dan negatif 9. Negatif 8 dan negatif 6. Negatif 7 dan negatif 7. Negatif 8 dan negatif 6. Negatif 6 dan negatif 8, negatif 7 dan negatif 7, negatif 8 dan negatif 6. Di sini lanjut lagi ke negatif 9 dan negatif 5. Negatif 9 dan negatif 4. Negatif 10 dan negatif 3. Negatif 10 dan negatif 2, negatif 10 dan negatif 1, dan terakhir negatif 10 dan negatif 0. Nah, di sini bisa dilihat bahwa lingkaran sudah menjadi lingkaran sempurna. Nah, selanjutnya akan diterapkan, rumus-rumus ini akan diterapkan ke FFJS dan akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Silakan. Baik, di sini saya Dita Putri akan mengimplementasikan hasil kerja rekan saya di Excel diimplementasikan ke Epify.js. Nah, yang saat membuka aplikasi Epify.js atau Web.js, pertama akan muncul seperti ini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Function setup di sini itu digunakan untuk melakukan start atau memulai sesuatu di Epify.js. Create canvas di sini memunculkan berapa kanvas yang akan kita gunakan saat gambar. Nah, lalu di sini ada function draw. Function draw di sini itu digunakan untuk looping, untuk memulai suatu program. Di sini background digunakan untuk latar kanvas yang akan kita gunakan. Lalu ada stroke. Wait. Nah, di sini berfungsinya itu stroke weight itu digunakan untuk mengatur lebar garis yang akan kita buat atau bentuknya yang akan kita buat. Lalu ada stroke. Stroke di sini digunakan untuk menggambar garis atau batas teks yang akan kita gunakan. Lalu ada no fill. No fill di sini digunakan yang tidak dipanggil ke layar akan diinikan oleh no fill. Jadi kita saat tidak akan memanggil suatu codingan menggunakan no fill. Gitu. Lalu ada midpoint circle. Midpoint circle di sini itu Nah, midpoint circle di sini itu berfungsi untuk parameter. Jadi, di saat kita memanggil parameter, kita menggunakan midpoint circle, yang artinya pusat lingkaran ada di koordinat 200 dengan jari-jari 100. Jadi, saat kita akan membuat lingkaran itu, pusat lingkarannya itu digunakan dengan midpoint circle. Lalu, selanjutnya, di sini ada function plot circle point. Nah, apa sih ini function plot circle points? Fungsi plot circle points ini digunakan untuk menempatkan pixel dengan nilai 1 pada setiap titik simetrik lingkaran dengan menggunakan perintah point. Jadi poin di sini
Nah, nilai ini yang menggunakan tombol perintahnya. Fungsinya menerima 4 parameter. Nah, 4 parameter yang akan saya gunakan XC, YC, X, dan Y. Parameter XC dan Y ini menunjukkan koordinat titik tengah pada lingkaran, sementara X dan Y menunjukkan posisi piksel pada lingkaran. Dan diakhirinya dengan kurung kurawak. Lalu, ini ada poin-poinnya. Poin-poin yang menguraikan poin yang ini. Float circle points ini diuraikan kembali di poin. Yang pertama X ditambah XC, lalu Y ditambah XC. Lalu negatif Y ditambah YC. Poin selanjutnya negatif X ditambah XC, negatif Y ditambah YC. Yang terakhir, jadi kita akan membuat banyak poin. Negatif X ditambah XC ditambah lalu selanjutnya poin ini kita menggunakan kawalan yang pertama XC. Maaf kalau berisik ya, karena banyak yang kecil. Yang terakhir, negatif Y ditambah XC, koma, X ditambah YC. Mungkin di sini saya hanya menjelaskan segini. Apa mengenai poin-poin yang akan membuat bulatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Lambi. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dinda. Di sini saya akan melanjutkan source code program yang telah dibuat oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membuat fungsi baru yaitu midpoint circle. Nah, jadi fungsi midpoint circle ini adalah bentuk implementasi algoritma lingkaran midpoint atau Bresenham, di mana dari koordinat pusat lingkaran ada x-center, y-center, dan juga jari-jari lingkaran atau radius akan dihitung posisi-posisi x dan y dari setiap piksel pada lingkaran.
dan kemudian dipanggil oleh fungsi plot circle point. Di sini saya akan membuat beberapa variabel. Nah, variabel X ini diinisialisasikan dengan 0, sedangkan variabel Y diinisialisasikan dengan 10. Variabel R diinisialisasikan dengan Y, yang artinya radius lingkaran dihitung berdasarkan nilai Y. Lalu terakhir ada variabel P diinisialisasikan dengan minus 9, yang merupakan nilai awal penentu untuk pemilihan piksel dengan menghitung selisih jarak midpoint dengan lingkaran. Inisialisasi nilai P tersebut didasarkan pada persamaan lingkaran X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, dengan P bernilai minus R dikali 2 plus 1. Jika dipindahkan ke dalam perhitungan yang lebih sederhana akan menjadi minus 9. Pada inisialisasi variabel tersebut akan digunakan dalam proses iterasi pada algoritma lingkaran midpoint atau Bresenham untuk menghitung posisi X dan Y dari setiap piksel pada lingkaran. Selanjutnya di sini terdapat perintah atau statement while di mana X lebih kecil sama dengan Y. Lalu di sini ada fungsi plot circle points dengan parameter X center, Y center, X dan juga Y untuk menempatkan piksel pada titik simetri lingkaran yang dihitung. Kemudian variabel X diinkrementkan dan dilakukan pengecekan kondisi jika
nilai P kurang dari 0, maka nilai P akan diupdate menggunakan P penambahan 2 dikali X plus 1. Jika P lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai Y akan diinkremenkan dan diinkremenkan atau dikurangi menjadi 1, dan nilai P akan diupdate menggunakan rumus P penambahan 2 dikali X dikurangi Y plus 1. Nah, setelah itu dilakukan pemanggilan kembali fungsi plot circle points dengan parameter X center, Y center, X dan juga Y untuk menempatkan piksel pada posisi simetris lainnya pada lingkaran menggunakan piksel-piksel yang baru. Iterasi terus dilakukan hingga nilai X lebih besar atau sama dengan Y, di mana iterasi berhenti karena pada titik ini semua piksel pada lingkaran sudah ditempatkan pada titik simetri lainnya. Setelah iterasi selesai, lingkaran akan tergambar pada layar dengan piksel-piksel yang telah ditempatkan pada posisi yang tepat. Maka hasilnya akan seperti ini. Mari kita bandingkan hasil dari pipep.js dengan hasil dari perhitungan dengan menggunakan algoritma Bresenham atau midpoint di Excel. Dapat kita lihat hasilnya sama dengan menggunakan garis Bresenham atau midpoint dan juga pengimplementasiannya di pipep.js. Dan hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.